せーのでもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっとAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah bukan Ustaz Nawan ya. Teman-teman lovers semua, teman-teman loversnya Zul, hari ini Zul bakalan belajar sama teman-teman semua. Sama-sama belajar ya, karena Zul juga masih belajar dan Zul juga masih banyak yang harus dipelajari tentang bahasa, tentang keperawatan, tentang dunia seputaran Jepang. Dan Zul hari ini mau belajar sama teman-teman. Kalau ada yang adik-adik nonton, kalau ada yang kakak-kakak dan teman-teman sejawat apapun itu, mari kita belajar bahasa Jepang. Kita mulai dari yang dasar dulu. Kita mulai dari bab pertama ya, karena Zul juga masih belajar, nggak pintar-pintar amat juga, jangan sama-sama belajar. Dan sebelum kita lanjut, Zul mau kasih kotobanya dulu biar teman-teman bisa hafal, biar teman-teman bisa tahu, dan bisa teman-teman ingat ya. Oke, ini dia. Nah, teman-teman sudah lihat kan seperti apa kosakatanya yang tadi Zul kasih lihat. Di mana kosakatanya itu yang pertama ada watashi. Watashi itu artinya saya. Watashi, saya, ya, itu artinya. Kemudian anata. Anata itu artinya ya Anda. Anda. Dan anohito atau anokata. Artinya itu orang itu, atau kalau anokata itu lebih sopan lagi, beliau. Oke, lanjut. Nani sang. Nani sang. Itu dibaca artinya kita bisa artikan artinya untuk menghormati seseorang, baik bapak, ibu, saudara, saudari. Itu adalah panggilan hormat. Seperti misalnya nama saya Zulkifli. Kalau orang Jepang, orang lain memanggil kita ya Zulkifli-sang, misalnya Putra-sang, Putri-sang, seperti itu. Dan lanjut, Nani-cang. Cang digunakan itu panggilan sayang kita kepada anak-anak laki-laki ataupun perempuan, atau lebih lembut, lebih karena Jepang bukan memanggil namanya doang, tapi ada sebutan di belakangnya untuk lebih sopan, lebih lembut, lebih mengakrabkan situasi seperti itu. Dan kemudian nani jing. Jing itu menyebutkan kewarganegaraan seseorang, atau misalnya seperti saya orang Indonesia jing, Amerika jing. Bisa juga misalnya orang Makassar jing. Ya seperti itulah penyebutan untuk jing, bukan jin dan jun. Selanjutnya, sensei. Artinya ya guru. Kalau misalnya saya manggil guru saya sensei, tapi kalau guru saya menyebut profesinya sensei, itu tidak boleh. Jadi kita panggil guru kita atau dosen kita sensei. Itu artinya guru atau dosen. Kemudian kyoshi ini adalah artinya guru dan dosen, tapi ini adalah suatu pekerjaan. Nah, kalau sensei kita mau menyebutkan pekerjaannya yaitu kyoshi ataupun kyoshi dengan sebutan kyoshi, guru atau sensei. Seperti itu. Udah tahu kan? Kemudian gakuse adalah mahasiswa. Ya, kalau diartikan ke bahasa Indonesia ya artinya mahasiswa gakuse. Jadi kalau teman-teman mau pakai ya watashi tambah partikel wa, watashi wa gakuse desu kalau kalian mahasiswa.
Seperti itu penggunaannya. Gakusei artinya mahasiswa. Dan kaishain artinya karyawan perusahaan. Ya, seperti lagi watashi wa kaishain desu. Saya adalah karyawan perusahaan. Seperti itu. Artinya karyawan perusahaan. Dan shain itu adalah artinya digunakan untuk di mana perusahaan, misalnya kamu bekerja di suatu perusahaan, misalnya MNC no shain, perusahaan MNC, atau perusahaannya Zul no shain. Seperti itu. Kemudian lanjut kita lagi, ginkoin artinya karyawan bank. Nah, bagi kalian yang karyawan bank, menyebutkan profesinya adalah watashi wa ginkoin desu. Ya. Jadi kalau saya, karena saya adalah sudah mantan karyawan bank, jadi nyebutnya desnya bisa biar jadi lampau, desnya dirubah jadi desta. Jadi watashi wa ginkoin desta. Saya adalah karyawan bank. Tapi dulu, bukan sekarang. Selanjutnya Isha itu adalah dokter. Oke? Artinya dokter. Oke. Kemudian kenkyusha artinya peneliti. Jadi bagi kamu yang seorang peneliti, kenkyusha artinya peneliti. Jadi kalau ada temannya yang mata-mata suka mata-mata, panggil aja dia kenkyusha. Enggak, bercanda. Selanjutnya daigaku artinya universitas. Jadi Hasanuddin no daigaku, Universitas Hasanuddin. Jadi kalau kita mau menyebutkan universitasnya itu selalu di belakang dia ya, tambah no, kata penghubung benda. Hasanuddin no daigaku, Universitas Hasanuddin. Seperti itu contohnya ya. Kalau saya salah mohon maaf ya, tolong dibantu dan kasih penjelasan lagi di kolom komentar karena saya masih belajar. Kemudian byoing artinya ya rumah sakit. Iya. Misalnya kalau kamu mau pergi ke rumah sakit, byoing ikimasu. Kata penghubungnya ikimasu artinya adalah pergi. Byoing ikimasu, ikimasu. Tapi tulisannya he, dibaca he. Tapi kalau dalam artikulasinya byoing ikimasu. Seperti itu. Oke? Selanjutnya dare donata. Misalnya ada orang kentut kan, bau sekali. Dare itu bisa dipakai. Atau kalau menelpon nggak kenal, dare siapa ya? Dare desu ka? Oke, seperti itu. Kemudian nani sai itu adalah umur. Misalnya 28 sai desu, 28 tahun. Kemudian misalnya mau nanya nih, nansai. Nan itu arti sai, umur berapa? Nansai desu ka? Umur berapa? 50 tahun. Gojusai. Bercanda. Selanjutnya, kata sopannya nansai itu artinya oikutsu. Oikutsu itu lebih lembut, lebih sopan. Kemudian oikutsu ya, oikutsu. Kemudian selanjutnya hai artinya iya. Iye. Nah, artinya tidak, bukan. Tapi kalau dalam bahasa daerah saya, iye artinya adalah mau. Ya mau, iye. Tapi kalau di Jepang, hantai. Kebalikannya. Kalau di tempat saya kan iya artinya iya, tapi kalau di Jepang artinya tidak. Iye. Oke? Selanjutnya hajimemashite, salam kenal. Artinya digunakan pada awal perkenalan. Misalnya saya dan kamu baru ketemu nih.
Hajimemashite, Kifli des. Seperti itu. Salam kenal, Zulkifli. Seperti itu. Tapi kalau kita menyebutkan nama kita nggak usah pakai sang ya, langsung pakai tutup dengan des. Des. Oke, kita pakai sang, manggil nama orang lain aja. Selanjutnya, nani karakimashita. Karakimashita saya berasal dari, artinya itu karakimashita, saya berasal dari. Jadi misalnya saya dari Palopo nih. Palopo karakimashita. Saya berasal dari Palopo. Seperti itu. Jadi kalau orang yang tanya orang Jepang, kalian berada di Jepang, bilang aja Indonesia. Kamu sebut Palopo, kamu sebut Makassar juga mereka nggak tahu. Yang umum kan Indonesia. Kemudian nah, kalau kita nggak tahu nih berpapasan sama orang, namanya mau nanya nih, shitsurei desu ga? Permisi, sedikit permisi ya. Itu shitsurei desu ga digunakan untuk bertanya tentang hal pribadi nih, seperti contohnya nama atau alamat dan sebagainya. Shitsurei desu ga? Onamae wa? Onamae wa? Onamae wa? Onamae wa? Artinya nama Anda siapa? Onamae wa? Terus perkenalkan, watashi wa, misalnya Putri des, Lala des, Jojon des, seperti itu. Oke. Nah, kita masuk ke partikel selanjutnya. Kita belajar partikel wa, di mana ada kata benda satu, kemudian diikuti partikel wa, kemudian kata benda dua, dan ditutup dengan des. Contoh kalimatnya seperti tadi Zul udah sebutin sih sebenarnya. Watashi wa, kata benda satu. Watashi, partikel wa. Watashi wa, tambah namamu. Kifuri, kata benda dua ya. Kemudian ditutup dengan akhiran des. Kifuri des adalah predikatnya. Seperti itu. Contoh pertama. Kemudian yang kedua, kata benda satu diikuti partikel wa, kemudian kata benda dua. Jadi teman-teman kalau mau catat sambil belajar, sambil mendengarkan, catat lebih bagus lagi. Jadi kita masuk yang poin kedua. Kata benda satu diikuti partikel wa, kemudian kata benda dua, dan diikuti dengan kata ditutup dengan ja arimaseng. Ja arimaseng artinya adalah bentuk negatif dari des. Sering digunakan penyangkalan. Ya, digunakan untuk menyangkal. Ja arimaseng adalah bukan. Ya kan, artinya negatif. Kamu bertanya sama teman, Santo-san itu adalah mahasiswa nggak? Temanmu jawab, Santo-san wa gakusei ja arimaseng. Seperti itu. Oke, mengerti? Misalnya, Sinta, Santo-san wa gakusei desu ka? Sinta menjawab, Santo-san wa gakusei ja arimaseng. Santos, Tuan Santos bukan mahasiswa. Seperti itu. Ya? Misal, bertanya lagi. Sinta, Santos-san wa kaishain desu ka? Karyawan perusahaan nggak? Sinta jawab nih. Santos-san wa kaishain ja arimaseng. Seperti itu. Nah, poin ketiga sebenarnya pertanyaan Zul udah gunakan tadi adalah kata benda satu, partikel wa, dan kata benda dua ditutup dengan akhiran pertanyaan desu ka. Seperti itu. Kata benda satu, partikel wa, kemudian ditutup dengan desu ka. Contohnya kan tadi Zul udah gunakan Santo-san wa gakusei, kata benda dua, gakusei tambah desu ka. Desu ka, karena nih kalian ingin kepo nih, kalian ingin tanya kan, jadi dia mahasiswa nggak ya, kok kelihatan masih muda atau udah kelihatan tua, dia mahasiswa nggak ya? Tanyanya seperti itu. Misalnya ada Minasan wa gakusei desu ka? Tapi kalau kamu bertanya sama temanmu, misalnya namanya Nina atau Santi, panggil namanya dulu, Santi-san. Minasan wa gakusei desu ka? Gakusei desu ka? Mahasiswa nggak? Minasan adalah mahasiswa nggak? Minasan wa gakusei desu ka? Seperti itu. Terus Santi jawab, minasan wa gakusei ja arimasen. Kembali lagi ke poin kedua ya. Gakusei ja arimasen. Kata benda satu wa, kata benda satu diikuti partikel wa, dan kata benda dua ja arimasen.
Minasan wa gakuse partikel 2 kata benda 2 ja arimasen. Seperti itu. Udah paham kan? Nah, kata benda mo digunakan menyatakan predikatnya dianggap dengan sama dengan predikat sebelumnya. Misalnya kamu bertanya, misalnya ada yang bertanya nih, Azul itu adalah karyawan bank nggak? Zul-san wa ginkoin desu ka? Kipri-san wa ginkoin ja arimasen. Gakusei desu. Santi-san mo gakusei desu. Seperti itu. Ada yang mau ingin ditanyakan atau mau ditambahkan atau mau dikoreksi, silahkan di kolom komentar karena saya masih belajar, teman-teman. Masih banyak yang harus dipelajari, tapi saya ingin membagikan sedikit pengetahuan atau sedikit pengalaman saya tentang bahasa Jepang kepada teman-teman. Semoga yang saya hadirkan ini bermanfaat dan teman-teman bisa langsung praktekkan karena sangat-sangat gampang nih, dan intinya semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Tapi sebelum saya tutup, saya mau kasih teman-teman contoh perkenalan, kalimat perkenalan di awal pertemuan sesama teman atau baru pertama bertemu sama seseorang. Ohayo gozaimasu. Dia jawab ohayo gozaimasu. Terus teman kita atau atasan kita memperkenalkan seseorang nih. Kipri-san, Kochira itu lebih sopan. Ini orang ini artinya. Kochira wa Nina sang des. Ini Ibu Nina. Perkenalkan, ini Ibu Nina. Terus kamu menjawab atau saya menjawab langsung hajime mashite, salam kenal. Kipri des. Indonesia kara kimashita, dozo yoroshiku onegai shimasu. Ditutup seperti itu. Intinya Zul masih belajar, masih banyak proses. Doakan semoga sukses terus kegiatannya Zul di sini dan doakan semoga lancar ujian negaranya Zul nanti tiba dan apa yang diinginkan mudah-mudahan lulus, amin. Dan intinya subscribe, like, comment, and share. なら言葉を消せばいいなって思っちゃった。恐ろしかったけどあれまた違うかも。